Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, senang sekali. Sehat? Alhamdulillah, senang sekali melihat antum juga kembali di layar ini bersama dengan pemirsa sekalian. Ustaz, bincang-bincang tentang tema. Pekan yang lalu kita telah berbicara tentang Amul Huzun, tahun kesedihan dari Nabi SAW. Pergi istri beliau, pergi paman beliau. Sebenarnya al-firaq, perpisahan itu adalah sesuatu yang dialami oleh semua manusia. Siapa yang tidak mau mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya hidup pasti akan merasakan mati. Namun kematian memang selalu menyisakan perpisahan, ya, tangisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau juga adalah manusia biasa. Rasa kemanusiaan inilah yang bersedih ditinggal oleh orang-orang yang selama ini dia cintai dan memberikan sumbangsi yang besar pula dalam kehidupan Nabi SAW, terutama dengan dakwah. Bagaimana peranan Khadijah, bagaimana peran pamannya Abu Talib. Cukuplah mereka hidup dan adanya mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh ataupun datang terang-terangan menghalangi dakwah dari Nabi SAW, karena keseganan terhadap Abu Talib sebagai pemimpin, karena segan terhadap Khadijah sebagai pemilik modal di kota Mekah. Dengan perginya dua orang yang merupakan tulang punggung dari dakwah ini, dan ini ada hikmah di mana agama ini milik Allah, dakwah juga ini adalah dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Maka kepasrahan, ketundukan serta isti'anah, memohon pertolongan harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan kepada makhluk, tidak boleh berharap kepada manusia, dan ini juga tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Pemirsa sekalian dirahmati Allah taala, maka di bulan Syawal di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba peruntungan untuk mendatangi Taif. Artinya dakwah ini seperti bisnis juga sebenarnya. Kalau tidak laku di satu tempat, jangan menyalahkan tempat itu, tapi pergi berjualanlah di tempat yang lain. Kalau kita tidak bisa mengajak orang di tempat ini, siapa tahu di tempat yang lain bisa. Dan memang inilah yang disebut dengan safar, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar nanti akan kita bahas. Rasulullah SAW datang ke Taif yang jauh dari Makkah itu, ya, sekitar 60 mil. Tidak tahu kalau di kilokan sekitar berapa kilo ini. Menyusuri jalan di waktu siang malam, ya, dengan kedua kaki mendatangi Taif, berharap semoga penduduk Taif menerima dakwah, ya. Apakah mereka menerima? Bagaimana sambutannya? Ya, itu insya Allah akan kita bahas. Kemudian kita ingin barangkali ada fawaid seputar dakwah ke negeri Taif ini dari guru kita Ustaz Ishaq Wakari. Tafadhal Ustaz, mungkin bisa diberi fawaid atau ya pengantar di sini. Fadhal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf tadi, bahwa dakwah ini akan terus jalan dengan kita ataupun dengan orang lain. Apapun kondisi yang akan kita hadapi, semestinya ini akan terus membuat dakwah ini akan terus jalan. Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan keadaan. Kita lihat Rasulullah SAW ketika bersedih, ya, dan itu hal yang wajar. Kenapa beliau tidak bersedih? Sebab beliau ditinggal mati oleh orang-orang yang sangat dia cintai, ya. Ditinggal mati oleh orang-orang yang memberikan kontribusi besar dalam Islam. Abu Talib pamannya yang menjadi bempes dakwah secara eksternal, dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat beliau cintai. Kematian kedua orang yang beliau cintai ini tidak membuat semangat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menurun. Menurun, betul. Justru Rasulullah SAW mencari sokongan dakwah dari daerah lain ketika Mekah tidak menjadi tempat yang sangat kondusif dalam dakwah. Jazakallah khairan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau mencari sokongan dakwah dari kampung yang lain. Afalam takun ardullahi wasi'atan Fatuhajiru fiha. Tidakkah kalian melihat bahwa bumi Allah ini luas? Kalian berhijrah ke sana. Kalau kita tidak mendapatkan satu sokongan dakwah di satu tempat, maka kita berusaha untuk mencari di tempat yang lain. Dan yang namanya perhelatan antara hak dan batil itu terus ada. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Mekah tidak menjadi tempat yang kondusif dalam dakwah, maka dia berusaha untuk ikhtiar mencari atau mengajak temannya di perjalanan, yaitu Zaid bin Harithah, membawa Zaid bin Harithah ke kampung yang namanya Taif, kurang lebih 100 kilo. 100 kilo ya? 100 kilo dan perjalanan ini perjalanan yang cukup panjang. Ya. Cukup melelahkan, melintasi padang pasir. Cukuplah 100 kilo itu ditempa dengan jalan kaki. Jalan kaki. Dan kita bisa membayangkan bagaimana. Iya. Kalau naik mobil ya sekitar 2 jam ya. Kalau jalan santai 2 jam. Betul. Iya. Kemudian untuk topografi dari Taif sendiri, daerah ketinggian ya. Udaranya sejuk dan dingin. Betul. Ya, sehingga orang kadang-kala mengatakan Taif itu seperti puncaknya ya. Puncaknya Arab ya. Arab. Jadi dia harus keluar dulu dari Mekah. Yang Mekah itu padang pasir. Kemudian bertemu dengan daerah itu puncak. Daerah puncak. Sekitar 100 kilo. Masya Allah. Dan ini jarak tempuh yang cukup melelahkan. Tapi yang namanya dakwah itu butuh pengorbanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala itu hanya antara kun fayakun. Begitu dikatakan kun, jadilah maka jadilah. Kun fayakun. Tapi dalam urusan dakwah Allah ingin melihat sunnatullah perjuangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan orang-orang Mekah itu beriman semua dan segera terbuka hatinya untuk menerima Islam? Atau kemudian ketika Mekah tidak menjadi tempat kondusif, maka ada tempat-tempat yang lain termasuk Taif, tempat yang dituju oleh Rasulullah SAW. Kemudian jarak tempuh yang begitu jauh, mungkin dengan memejamkan mata Rasulullah sudah berada di Taif dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi bahwa dakwah ini adalah perjuangan. Dakwah memerlukan keterlibatan kita, ya. Artinya Rasulullah SAW yang disokong oleh wahyu seperti itu tidak berpangku tangan. Betul. Ya. Dan semua adalah dengan usaha, ya, dengan perjuangan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Makanya 100 kilo ini ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW di Taif menghabiskan waktu sekitar 10 hari. Tidak ada seorang pemimpin pun, ya, atau tokoh yang ada di Taif maupun orang biasa, kecuali didatangi oleh Nabi SAW dan ditawarkan dakwah ini. Ya, kita teringat dengan kegigihan dari Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah dengan segala uslub. Inni da'autuhum lailau wa nahara. Saya telah mendakwai mereka siang dan malam. Rasulullah SAW pun telah melakukan dakwah itu siang dan malam. Ya, Rasulullah SAW dakwai dalam keadaan banyak orang maupun sendirian. Nabi SAW datangkan artinya raghbah war rahbah, ya, keutamaan bagi orang yang menerima dakwah maupun juga ancaman kepada orang-orang yang menolak dakwah. Ini semua uslub dan metode dakwah telah Rasulullah SAW sampaikan. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Taif ini tidak membuat mereka, ya, segera menerima apa yang didakwakan oleh Nabi SAW. Justru Rasulullah SAW ditolak, ya, disuruh untuk keluar dari Taif, ya. Bahkan keluarnya Rasulullah SAW tersebut, ya,
ikuti oleh anak-anak ya ataupun para remaja yang tentu diizinkan juga oleh para pembesarnya untuk mengusir Nabi SAW keluar dari Taif tersebut. Ada yang melempari batu, ada ya bahkan disebut bahwa Rasulullah SAW ya kaki beliau sampai berdarah dari lemparan mereka ya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini Ustaz sekali lagi tentang perjuangan ya, bahwa memang dakwah ini ya adalah kesungguhan yang ada di dalamnya, namun tidak sedikit juga pahala bagi orang-orang yang berdakwah. Mungkin ada yang antum tambahkan juga Ustaz di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan ini. Iya, ada sebuah diskusi sharing ya antara suami istri, suaminya sebagai seorang dai dan istrinya pendamping seorang dai. Dan seorang istri mau merasakan bagaimana gundah gulananya seorang suami sebagai seorang dai. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min Uhud?" Apakah engkau melewati satu waktu, pernahkah dalam hidupmu melewati satu waktu yang waktu itu lebih sulit dari perang Uhud? Ya. Yang kita tahu bersama di perang Uhud itu kejadian sangat luar biasa, kurang lebih 70 sahabat yang meninggal, yang mati syahid di situ. Bahkan lebih tragis lagi, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hamzah meninggal dan dimutilasi oleh Hindun saat itu masih dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patah giginya, kepalanya berdarah, badannya juga berdarah. Dan banyak sahabat-sahabat yang kurang lebih 70 orang meninggal di perang Uhud. Sehingga Aisyah bertanya, bukankah ini kondisi yang sangat-sangat berat yang dihadapi oleh Rasulullah? Kemudian Aisyah bertanya, apakah engkau pernah melewati satu hari yang lebih sulit dari perang Uhud itu sendiri? Maka Rasulullah SAW, laqad laqitu ma laqitu min qaumika. Jadi laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Sungguh aku telah melewati satu peristiwa yang terjadi bersama kaummu malakitu minhum yaumal aqabah wa kana ashadda malakitu alaihim min yaumi aqabah. Dan aku menemukan atau melewati hari-hari yang lebih sulit yang aku hadapi dari Uhud itu, dan itu yang dia maksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul aqabah. Yaumul aqabah adalah peristiwa Taif. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustadz, bahwa beliau menawarkan kepada pembesar-pembesar Taif, ada yang namanya Ibnu Abi Yalail, dia tawarkan untuk menjadi penyokong dakwah, untuk beriman kepada Rasulullah SAW, tapi ternyata respon yang dia dapatkan justru sebaliknya, cemoohan, cacian, diskriminasi, persekusi yang terjadi. Dan sesungguhnya persekusi ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini ternyata dipersekusi dalam dakwah. Padahal apa yang kurang dalam diri Rasulullah SAW? Bukankah dia adalah orang yang terpandang? Bukankah dia dari kalangan bangsawan kaum Quraisy, dan sesungguhnya dari strata sosial Quraisy itu atau keturunan Rasulullah SAW dan keluarganya itu dari kalangan bangsawan yang terpandang. Kemudian juga orangnya cukup berpengaruh, sangat terhormat. Track recordnya dalam kehidupan bermasyarakat tidak bermasalah. Rekam jejaknya itu sangat baik. Bahkan sebelum menjadi nabi dan rasul, dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi ternyata di Mekah tidak mendapatkan sokongan dakwah. Kemudian ketika mencari dukungan dakwah di tempat yang di Taif, yang waktunya atau perjalanan tempuhnya cukup melelahkan, 100 kilometer lebih. Iya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan tak satupun yang mau menerima dakwahku. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat Rasulullah memberikan atau menawarkan dakwah ini kepada orang-orang di Taif, ternyata orang-orang besar di Taif ini otak cerdasnya mengumpulkan massa, dan massa yang dikumpulkan itu orang-orang gila dan anak-anak. Dan biasanya Ustadz, massa yang cepat untuk dimobilisasi dalam keburukan itu
adalah masa yang berkarakter anak-anak atau orang gila. Dan ini grand desainnya dari belakang adalah tokoh-tokoh. Dan ini yang terjadi di Quraisy. Maka Rasulullah SAW menceritakan itu, tiba-tiba dia tanpa sadar sudah berada di Qarnus Tha'alib. Qarnus Tha'alib, bayangkan ketika mendapatkan mendapatkan resistensi dalam dakwah, penolakan dalam dakwah, dan penolakan itu dia dilempari batu, kemudian dicemooh, dihinakan, dipersekusi. Akhirnya beliau dalam keadaan sedih melakukan perjalanan tanpa sadar sudah sampai di Qarnus Tha'alib, kurang lebih 5 kilo dari Taif. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang berjalan 5 kilo tanpa sadar. Iya, ini tekanan psikis yang sangat luar biasa. Betul. Dan memang kalau kita lihat Ustadz, di Uhud itu, peristiwa terjadi di Uhud, tekanan fisiknya kuat. Iya. Iya tak? Tapi untuk di Taif tekanan yang kuat adalah tekanan psikisnya. Sehingga Rasulullah SAW sadar nanti ketika dia sudah dilindungi oleh awan dan ternyata Jibril datang. Mungkin Ustadz berikan faedah. Ternyata memang kadang saat kita membutuhkan bantuan ini, ada bantuan-bantuan yang ruhiyah, yang dibutuhkan oleh seorang dai. Betapa tidak Nabi SAW saat kondisi begitu kedatangan Jibril yang selama ini membawa wahyu kepada dia. Silakan Ustaz. Baik, jazakal khair, Masya Allah. Pemirsa Wahdat TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silakan tinggalkan jejak antum di komentar di bawah ini. Terima kasih dengan waktu antum menyaksikan acara ini, dan juga dukungan antum berupa like dan share sangat motivasi bagi tim kreatif kami di dalam menyajikan acara-acara dakwah ini. Tadi Ustadz telah menyampaikan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dengan ujian itu. Orang-orang yang diharapkan menyokong dakwah, dan orang-orang Taif adalah satu di antara orang-orang yang terpelajar. Al-Quran sendiri menyebut bahwa di Taif sendiri ada orang yang seandainya Al-Quran itu turun kepada orang terpelajar, harusnya turun kepada dia. Sebagaimana kalau dia turun di Mekah, harusnya bukan kepada Nabi SAW, kepada Al-Walid bin Mughirah. Ya, laula nuzila hadal Quran. Bagaimana itu dalam ayat? Kenapa seandainya Al-Quran ini turun kepada ala rajulain fi qaryataini azim, kepada dua orang di dua tempat yang sangat besar. Dua tempat yang besar itu di Mekah, Al-Walid bin Mughirah, dan di Taif, ya, seorang yang bernama Naim bin Mas'ud sendiri yang sempat ditemui oleh Nabi SAW. Tapi malah para cendekiawan atau orang-orang sebenarnya yang harusnya memiliki kecerdasan, justru seperti yang Ustadz bahasakan tadi, menjadikan atau membuat grand design untuk mengusir Rasulullah SAW, menggunakan tangan-tangan orang-orang yang tidak cerdas ataupun kekanak-kanakan untuk melempar dan mengusir Rasulullah SAW. Jadi ini permusuhan dakwah, dan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadangkala di setiap zaman selalu terjadi hal-hal seperti dalam ini. bahasa kita persekusi, ya. Persekusi itu selalu terjadi, sehingga memang kita selalu membaca, ya, dan sirah nabawiyah ini memberi penerang bagi kita bahwa apa yang terjadi memang sudah pernah terjadi juga kepada Al-Mustafa Nabi SAW. Di Qarnus Tha'alib inilah, ya, Rasulullah SAW menyadari kelemahan dia, sempat artinya menyadari penolakan-penolakan itu, sampai Rasulullah SAW berdoa, ya, mengeluhkan tentang kelemahannya di dalam berdakwah. Ada doa yang terkenal dari ucapan-ucapan Nabi SAW tersebut, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku keluhkan tentang kelemahanku, ya, ketidakberdayaanku, qilati hayati, ya wa hawani 'alan nas, ya, ketidakmampuanku atau kelemahanku menghadapi manusia, ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang, ya. Ini juga mengisyaratkan bahwa di dalam dakwah perlu juga kita selalu menghadirkan doa, ya, karena bukan kecerdasan kita, bukan retorika kita menyampaikan manusia, tapi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anta rabbul mustadafin, anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahij. Ini doa sebenarnya kita pun membacanya kasihan ini Nabi. Jadi ini curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam doa, ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, ya, Engkau yang menyayangi orang-orang lemah,
ya, engkau Tuhanku, kemana engkau mau serahkan aku? Ila man takiluni, kemana engkau mau serahkan aku ini ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni, ya, kepada orang yang jauh yang justru akan melemparku atau mengusirku, am ila, ya, aduin malaktahu amri, atau kepada para musuh-musuh yang, ya, urusanku itu ya belum habis dengan mereka. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tidak marah, ya, kalau engkau tidak akan, ya, hukum, maka aku tidak akan peduli sebenarnya. Walakin, ya, afaituka min ausali, ya, tapi rahmat, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, ya. Kemudian Nabi SAW berdoa, a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu zulumat. Ya, ini doa yang sangat baik, ya, ta'awuznya Nabi SAW, hingga tadi didatangi oleh Jibril. Ya, memang dalam keadaan-keadaan kita lemah, ketika kita didatangi oleh orang-orang yang memang ikhlas, yang selama ini juga tahu kondisi bagaimana kita berdakwah, ini cukup membahagiakan. Dan makanya termasuk hakul muslim alal muslim, ya, dari 5 atau 6 hak muslim itu, di saat-saat seorang kematian, di saat orang sedang sakit, di saat orang mungkin sedang ada persoalan, di saat itulah kita datang, ya, memberi nasihat, memberi kekuatan dan seterusnya. Begitulah Jibril alaihissalam, ya, barangkali saya melihatnya, Ustaz. Tafadhol Ustaz, mungkin ada yang antum sampaikan lagi, tambahkan. Jadi kedatangan Jibril ini kedatangan di waktu yang tepat. Rasulullah SAW sudah datang jauh-jauh dari Mekah, melintasi jarak tempuh yang begitu melelahkan. Kemudian ternyata yang terjadi adalah resistensi dan penolakan dalam dakwah, dan tidak hanya resistensi dan penolakan, tapi juga persekusi, bahkan disakiti secara fisik dan psikis. Ya Rabb. Ini Rasulullah SAW, dan yang menyakitinya adalah anak-anak yang atau kekanak-kanakan dan orang-orang gila. Padahal nasab beliau adalah nasab yang paling tinggi, orang yang terhormat. Kemudian dilempari batu sampai berdarah kakinya. Ada tawaran yang menarik yang datang dari Jibril. Dan Jibril ini mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah mengetahui bagaimana kelakuan kaummu kepadamu. Semua perkataan yang mereka lontarkan kepadamu, Tuhanmu telah dengarkan. Dan aku datang dengan malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Jadi Malakul Jibal ini in syi'ta, Malakul Jibal penjaga gunung ini mengatakan kepada Nabi, malaikat penjaga gunung, in syi'ta sa'utbiq alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau, maka mereka akan kutimpakan 2 gunung yang ada di Mekah itu kepada mereka. Kalau Al-Akhsyabain, Abu Qubais dengan yang berhadapan dengan gunung Abu Qubais, kalau ditimpakan kepada mereka atau Allah pertemukan dan dihimpit dengan 2 gunung ini, maka Mekah itu akan berubah menjadi kota mati dan tulang belulang akan berserakan di mana-mana. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, seorang dai yang bukan pendendam. Masya Allah. Dia adalah dai yang memiliki si'atul ufuk. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah ini, bahwa Rasulullah SAW ketika ditawari dengan tawaran yang sangat menggiurkan, tawaran yang akan menjadikan hati kita yang saat itu tertekan akan terbalaskan. Tapi sekali lagi, Nabi bukan pendendam. Mereka telah melakukan ini dan itu kepadaku, tapi aku tidak mau. Tidak, kata Nabi, la'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Harapanku adalah semoga keluar dari keturunan-keturunan mereka yang mereka pembangkang itu, jangan dimatikan mereka, karena masih ada harapan, secerca harapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya mereka melahirkan generasi-generasi yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, atau generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kita lihat Ustadz Yusuf, ya, andai tawaran menggiurkan ini ditawarkan kepada kita, kira-kira kita tidak menolak langsung supaya sakit hati yang ada di dada ini terbalaskan. Kita ingin orang-orang yang telah menghinakan kita,
orang-orang yang telah mempersekusi kita, orang-orang yang telah berbuat nista kepada kita, itu dibalas oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Beliau tidak punya sifat dendam, dan beliau tidak dalam dakwah ini bukan urusan pribadi yang beliau banggakan atau kedepankan. Beliau selalu berpikir tentang kemaslahatan dakwah ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau melahirkan generasi-generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ini si'atul ufuk ya. Ini luas pandangan yang luas ya dari seorang dai, dan sifat seorang dai itu harus memiliki perhitungan ke depan. Iya. Nafas panjang. Walaupun mungkin kondisi saat ini membuat kita kurang barangkali mungkin kondisi saat ini adalah kondisi yang sulit dan kita sulit untuk mendapatkan pendukung dakwah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mereka orang-orang yang durhaka kepadaku ini akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki dua sifat, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Kenyataannya, dalam kenyataan ternyata para pembangkang di Mekah itu melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa dalam perjuangan Islam. Iya. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Siapa anaknya? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal menjadi petarung, menjadi panglima, menjadi orang terdepan dalam jihad. Siapa yang tidak kenal Al-Walid ibnul Mughirah? Al-Walid ibnul Mughirah, walaupun sudah ada kecenderungan di lubuk hati dia yang paling dalam tentang Islam, tapi dia tidak masuk Islam karena gengsi dengan kaumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari generasinya Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid itu menjadi manusia yang sangat ditakuti oleh lawan. Dia mendapatkan gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa yang tidak kenal dengan Umayyah bin Khalaf, seorang dadangkot Quraisy yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah SAW, yang selalu menabuh genderang peperangan dengan Rasulullah. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah. Ternyata Umayyah bin Khalaf melahirkan anak yang dari anak keturunannya ada yang bernama Sofwan ibnu Umayyah bin Khalaf, dan dia masuk Islam. Masya Allah. Ini stressing kita di kisah ini, bahwa sesungguhnya kondisi hari ini jangan membuat seorang dai langsung ciut, patah semangat, dan hilang ingatan. Dia harus membuka ufuknya, membuka cara berpikirnya. Insya Allah para musuh-musuh dakwah hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari sulb mereka orang-orang yang akan menjadi penyembah Allah dan selalu menghindari yang namanya kesyirikan. Mungkin ada tambahan Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Masyaallah, fawaid yang sangat berharga bagi kita sekalian, terutama di mana menata berbesar hati, berlapang dada, tidak tergesa-gesa. Walaupun memang kita mampu untuk membalas dendam, tapi ya kita memilih untuk memaafkan. Baik Ustadz, Masya Allah sudah memberi sidik jari di penonton kita hari ini. Ada Pak Nuhairuddin Kasim Tinelo hadir, Masya Allah. Pak Rahim Latif dari peternakan kambing Ilotidea, Masya Allah hadir. Mudah-mudahan kambingnya sehat, dan siapa yang perlu akikah di Gorontalo dan sekitarnya hubungi Pak Rahim Latif insya Allah. Kemudian ada Ustadz Romi Dai, Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz, menyaksikan juga. Apa tidak ada satu orang pun yang mengijabah dakwah Nabi di Taif? Ya, nanti insya Allah akan kita jawab sebentar. Tidak ada seorang pun yang menjawab dakwah di Taif ini. Nah, itu akan dijawab oleh Ustadz sendiri insya Allah. Kedua, Tambualah hadir, ya, Jufri Abuaji, ahlan wa sahlan. Tambualah ini di Bolmut ini ya, mungkin di Bohabak. Kemudian Adityo dari Surabaya, Masya Allah Pak Adityo, semoga sehat selalu memantau Ustadz Ishak ini, Masya Allah, dan acara-acara kita. Penonton semua, dan terakhir ada Pak Eman Dunggio, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah.
Telaga Bulila menyimak, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak Nuryadin, Po'owo Barat juga menyimak. Barakallahu fikum kepada penonton-penonton yang meninggalkan jejak di bawah komentar ini sedang menyaksikan acara. Dan kalau ada pertanyaan, tafadhol. Saya sekedar menambahkan sebenarnya. Silakan Ustaz. Opsi yang diterima oleh Nabi SAW, membalas dendam mampu. Karena sokongan Jibril di belakang. Kalau engkau mau, akhsyabain, 2 gunung ini, ya, Kutimpakan kepada mereka. Dan tawaran ini datang dari malaikat penjaga gunung. Iya, malaikat penjaga gunung dan juga Jibril yang disebut oleh Allah Dzu Quwwatil Matin. Luar biasa. Memiliki kesaktian dan kekuatan yang luar biasa. Apa yang dipilih oleh Nabi SAW? Ya, Nabi justru mendoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, justru berikan hidayah kepada mereka karena mereka ini sebenarnya tidak tahu. Ini sifat rahmat dari Nabi SAW yang Allah pun memuji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya, sungguh berat yang diterima ditanggung oleh Nabi SAW itu. Namun dibalik dari semua beban yang ditanggung oleh Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Ya, kecintaan Nabi SAW adalah raufur rahim. Kata para ulama sebenarnya balas dendam itu memuaskan. Siapa yang tidak suka? Iya, kalau dendamnya terpuaskan. Apalagi sudah disakiti, ya. Apalagi sudah disakiti. Namun ternyata ada yang lebih enak dari balas dendam. Ya, yaitu memaafkan. Orang kadang menyangkal, Ustaz, tidak mungkin balas dendam, memaafkan itu lebih baik dari. Ya, Allah Ta'ala akan beri kesenangan, kebahagiaan kepada orang-orang yang sudi memaafkan berkali-kali lipat, adhaf, berkali-kali lipat nikmat di dalam hati orang-orang yang memaafkan ketimbang nikmat balas dendam. Jadi kalau balas dendam ini satu nikmatnya, memaafkan ini Allah Ta'ala akan berikan adhaf, berkali-kali lipat di jiwa orang yang sudi memaafkan tersebut, ya, ketimbang dendamnya terbalaskan. Apatah lagi dendam itu kadangkala kalau kita sesama manusia tidak serta-merta langsung terbayarkan ataupun terlunas itu dendam. Apalagi kita masih mau tunggu, kapan itu kita dendam, mau bisa-bisa sampai mati sekalipun kita belum terbalaskan dendamnya. Nah, makanya di antara tips bahagia itu kepada orang-orang yang menaruh dendam, lebih baik maafkan. Dan itu yang ditempuh oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu manakala putrinya difitnah oleh orang. Ya, dituduh berbuat serong dan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang memfitnah sendiri adalah kerabatnya, Mistah. Kata Abu Bakar, aku tidak akan lagi membantu Mistah. Bahkan subsidi hidup selama ini untuk Mistah dicabut oleh Abu Bakar. Tapi Allah Ta'ala bertanya, ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maukah engkau kalau Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu? Ya. Ini yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, mau dan mau. Baik, Rasulullah SAW di Taif mengalami penyiksaan seperti itu. Dendamnya sebenarnya bisa terlunaskan dengan tabrakan 2 gunung itu. Nabi memilih memaafkan, Nabi memilih mendoakan kebaikan bagi generasi yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Nabi SAW sesuatu yang besar di akhirat yang tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inni khabba'tu du'ai syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku tunda doa-doaku itu, yaitu doa Nabi untuk umat, azab bagi umat yang menentang. Nabi SAW sama sekali tunda, tanggung segala kepedihan itu, menjadi syafaat pengampun bagi umatku di akhirat nanti. Makanya Nuh telah mendoakan kaumnya tenggelam. Musa telah berdoa menenggelamkan Fir'aun. Ya, hampir semua nabi mereka telah doakan orang-orang yang menentang dakwah hancur, happy ending, ya, akhir yang baik dari sebuah perjuangan. Namun Nabi SAW menunda doa pamungkas ini. Itu doa yang mencelakakan kaumnya. Makanya walaupun dibujuk oleh Khabbab, ketika Khabbab sudah luka-luka bakar di punggungnya, ala tadu'ul Quraisy, kenapa tidak doakan saja Quraisy? Rasulullah SAW masih menunda doa tersebut. Ya, Allah akan menangkan agama ini. Rasulullah selalu bilang, Allah akan menangkan agama ini. Malam tastajilun, selama kalian tidak tergesa-gesa. Demikian juga dengan Taif yang kita lihat tadi.
Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran padahal kakinya telah berdarah, kecapean di atas kecapean. Namun pertanyaan yang menarik Ustaz, tidak ada satu orang saja yang sudah masuk Islam atau menerima itu dakwah Iya. kepada penduduk Taif. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Sekaligus membuat hati ini selalu terbuka untuk selalu bersemangat dalam dakwah. Masya Allah. Jadi dengan melihat kisah yang telah kita paparkan tadi, di mana penduduk Taif secara mayoritas karena grand design oleh orang-orang yang cerdas, dalam tanda petik ya, memanfaatkan orang-orang bodoh itu untuk mengusir dan mempersekusi Rasulullah SAW. Ternyata ada yang masuk Islam. Yang masuk Islam yang pertama adalah Adas. Adas ini penjaga kebun. Ya. Dia masuk Islam dengan sebuah ungkapan Bismillah. Bismillah. Bismillah memasukkan orang ke dalam Islam. Orang ke dalam Islam. Sebagaimana dengan kata Bismillah, orang memasukkan orang ke dalam liang lahat. Ternyata Bismillah ini juga menjadi penyebab orang masuk Islam. Masya Allah. Jadi singkat cerita, Adas ini beliau adalah pelayan atau pembantu di kebun. Iya. Ya. Lalu kemudian majikannya karena mungkin merasa iba sedikit kepada Nabi, Ya. yang saat itu setelah dipersekusi tidak dapat sokongan dakwah, maka dia katakan, coba kamu antar ini kurma atau buah ini kepada orang itu. Begitu pembantu dan pelayan ini datang menyodorkan makanan ini, maka Nabi dengan penuh kebiasaannya, ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memakan dengan mengucapkan Bismillah. Adas tadi tahu bahwa ini bukan kata orang di sini. Ya. Maka dia tanya, kamu dari mana? Nabi bertanya. Dan memang dakwah ini adalah komunikasi. Ya. Dan memang di dalam Islam ini hukum asalnya kita berkomunikasi. Bukan diam. Ada orang yang mengambil jarak dengan orang lain, diam terus. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Berkata yang baik. Au liyasmut. Atau diam. Kalau tidak bisa berbahasa, berkata-kata yang baik, ambil jalan diam. Jangan langsung dengan orang lain langsung diam. Langsung diam. Iya, langsung diam. Itu keliru. Mungkin orang mengambil pepatah Ustaz, kalau diam itu perak, kalau berbicara itu perak. Kalau berbicara itu perak, maka diam itu emas. Justru sebaliknya. Berkata yang baik itu adalah emas. Coba kita lihat Rasulullah SAW begitu mau makan buah ini, sebelum makan mengucapkan Bismillah. Adas tadi tertarik dengan ungkapan ini. Ya, ini dia mengatakan ini tidak biasanya orang makan Bismillah ini. Bismillah. Kemudian, kamu dari mana? Dari Nainawa. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan dari saudaraku Yunus ibnu Matta dan seterusnya. Yang singkat cerita dia tertarik dan masuk Islam. Jadi ini pelipur lara. Di tengah persekusi dakwah ternyata ada pembantu, ada atau katakanlah semacam budak yang masuk Islam, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari harta yang banyak. La yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jadi Allah memberikan hidayah lewat perantaraan kamu kepada seseorang, Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu jauh lebih baik dari onta merah. Dan Ustaz, Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Di tangan Allah. Seriusnya kita memberi hidayah kepada orang lain. Rasulullah SAW berapa? 10 hari. Iya. Tidak ada seorang pemimpin atau tokoh kecuali ditemui. Semua rakyat Taif ditawarkan dakwah. Tidak ada seorang pun. Malah mengusir dan melempar Rasulullah SAW. Iya. Ketika Rasulullah SAW hanya membaca Bismillah, kan tidak ada tujuan mau mendakwai Adas. Justru Adas datang untuk masuk Islam. Jadi bagaimana itu Ustaz? Dan ini pelipur lara bagi seorang dai. Dai. Karena masih azan, mungkin kita tangguhkan dulu. Insya Allah ada yang lebih menggembirakan yang masuk Islam. Tadi hamba sahaya ada jenis makhluk yang lain yang masuk Islam. Masya Allah. Siapa-siapa saja yang masuk Islam ya selain Adas ini, antum tangguhkan dulu insya Allah. Samar-samar kita dengar azan Isya sambil kita menjawabnya, insya Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang menjawab panggilan azan akan mendapat keutamaan seperti tukang azan itu sendiri. Apa saja keutamaan tukang azan? Kemanapun suara itu pergi,
tidak melewati yang kering maupun yang basah, yang hidup maupun yang mati, kecuali mereka akan jadi saksi di hari kiamat bahwa benar-benar ya dia hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berdoa sesudah azan nanti dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qaimah sampai akhirnya, maka Rasulullah SAW katakan halal bagi dia mendapat syafaat dari Nabi SAW. Maka penting mendengarkan azan ini, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasyarafu darajatal aliyata rafi'a wa thumma qamal alhamdulilladzi wa'attah. Pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kumandang azan Isya di Indonesia bagian tengah. Maka kepada bapak-bapak, anak-anak laki-laki kita, silakan bergegas menuju masjid insyaallah. Juga ibu-ibu barangkali di rumah yang bisa sholat, kita mempersiapkan diri untuk sholat. Baik, sambil menunggu iqamah, karena ruangan kami dengan tempat sholat hanya disekat ya, terpisah seperti ini, maka insya Allah kami lanjut sedikit bincang-bincang. Kami sangat penasaran siapa-siapa yang masuk Islam selain Addas ini. Dan Addas sendiri berasal dari sebuah daerah Nainawa seperti yang disampaikan Ustadz. Nainawa ini, Allah alam mungkin Mesir atau apa ya, tempat datangnya Nabi Allah Subhanahu wa taala Yunus ibnu Matta ya, atau yang disebut dengan Dhunnun. Adas belum pernah mendengar ada orang baca bismillah ini sebelum makan. Dan ini pentingnya jamaah sekalian, utamanya para ibu-ibu di rumah, ajarkan anak-anak kita makan dengan bismillah ya, minum dengan tangan kanan, baru kemudian sesudah makan alhamdulillah ya. Ini adab-adab. Rasulullah SAW tidak segan-segan, kata Umar ibnu Abi Salamah waktu masih kecil ya, kuntu gulam, waktu masih kecil tinggal dengan Rasulullah SAW, tanganku itu mondar-mandir di semua masakan. Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, wahai anakku ya, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku ya, ucapkan bismillah, mulailah ya dari yang dekat itu makanan ya. Ini yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada anak-anak. Dan sebenarnya majikan dari Addas ini menyuruh Addas antar makanan kepada Nabi SAW. Ada temannya atau saudara dari majikan ini bilang, nanti Addas diganggu atau dirusak lagi oleh ya, maksudnya kepada Rasulullah SAW. Ternyata majikan ini perhatikan Addas,
berikan buah atau makanan atau minuman kepada Rasulullah SAW, tidak lama kemudian Adas merunduk atau kalau kita kan cium tangan, hormat kepada Nabi. Maka majikannya ini bicara dengan orang di sampingnya, dia bilang, tuh tidak berlangsung lama, Adas sudah dirubah pikirannya. Artinya sudah berubah oleh pikirannya. Ya, sampai dia tegur, Adas, kenapa engkau begitu? Ya, artinya merunduk hormat kepada orang itu. Ya, bukankah agamamu lebih baik? Agama Adas pada saat itu Nasrani. Ya, tapi ya Adas paham betul bahwa dialah Nabi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Isa, sayatin Nabi ba'di ismuhu Ahmad. Ya, akan datang seorang nabi, ya, dialah Ahmad, yaitu Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini akan tetap jalan. Dakwah ini tetap akan yang menerima. Kalau memang bangsa manusia tidak ada yang menerima lagi ini dakwah, Allah akan kirimkan bangsa atau jenis makhluk yang sudi untuk mendengarkan dakwah ini. Makanya kepada orang-orang yang selalu berdakwah kepada Allah taala, tegarlah engkau di atas jalan ini. Jangan berjatuhan di atas jalan dakwah ini. Kalaupun kita jatuh, segera bangkit. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada orang-orang dekat kita sampai semua orang menutup telinga mereka dengan telunjuk ini, tidak mau mendengar dakwah. Allah akan kirimkan orang-orang yang sudi untuk mendengar itu dakwah. Siapa makhluk Allah taala yang bersedia menerima dakwah itu? Kalau memang manusia ini sudah tidak mau menerima dakwah, ini yang akan kita dengar dari Ustadz Ishak barangkali. Tapi Ustadz, sebelum masuk di situ, saya tertarik. Para pembesar Taif menjadi pembangkang dakwah. Orang-orang yang berpendidikan. Apa memang tabiat orang besar begitu, Ustaz? Kira-kira seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari jabatan politik yang kita sandang. Bukan juga strata sosial di tengah masyarakat. Tapi ketahuilah bahwa yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah adalah ketakwaan. Adas adalah pembantu, pekerja di sebuah kebun. Ternyata kemiskinannya tidak menjadi penghalang dia untuk mendapatkan hidayah. Yang hari ini kita banyak temukan orang-orang yang tidak mau menjemput hidayah karena terlalu sibuk dengan memikirkan kemiskinan dan kefakirannya. Iya, saya begini Ustadz, saya ini malas sholat karena saya lebih fokus bekerja. Saya kalau banyak rizki maka saya akan sholat. Belum tentu. Boleh jadi ketika Anda diberikan keluasan rizki, maka kesibukan Anda bukan untuk merubah status menjadi orang kaya, tapi mempertahankan kekayaan. Nah, ini juga menjadi musibah. Oleh karena itu, apapun dan siapapun kita, apapun status kita, hendaknya kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Adas Ibnu Abdul Yalail tidak dia memiliki strata sosial yang tinggi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adas, manusia yang lemah dari sisi finansial, ternyata menjadi orang yang memeluk hidayah ini. Yang berikut, kata Taif secara secara mayoritas tidak menerima dakwah dan Nabi tertolak dari dakwahnya. Tapi ketahuilah ketika dakwah sudah sampai, hujah sudah sampai. Walaupun satu orang yang menerima itu sudah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang masuk Islam ini ditambah lagi dengan bangsa-bangsa yang lain seperti bangsa jin. Karena memang kita ketahui bersama bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Nabi SAW mendapatkan resistensi dalam dakwah di Taif. Kemudian yang masuk Islam cuma satu orang, itu pun orang miskin. Ketika dia pulang ternyata terobati hatinya ketika dia singgah di satu tempat dan Rasulullah SAW sholat. Pada saat sholat Rasulullah membacakan ayat. Dan pada saat membacakan ayat ini, dan itulah ruhiyah seorang da'i, beliau sholat. Rasulullah SAW adalah da'i, sholat untuk menguatkan hatinya. Karena memang dakwah ini butuh ruhiyah yang kuat. Masya Allah. Kita akan berjatuhan dalam dakwah kalau charge-nya tidak kuat, baterainya tidak kuat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Untuk apa qiyamul lail? Untuk apa
tilawatul Quran, karena ada perintah nanti inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, kami akan bebankan kepada kamu beban yang berat. Nah, Rasulullah SAW perjalanan dari Taif menuju ke Mekah, di perjalanan beliau memanfaatkan waktu untuk qiyamul lail atau untuk sholat. Setelah sholat, sementara sholat, sekelompok jin datang untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau di Taif orang-orang manusia tidak mau mendengarkan Al-Quran, sekarang jin yang mau mendengarkan Al-Quran. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Dan kami perhadapkan kepadamu sekelompok jin yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Pada saat mereka datang dan hadir di dekat Rasulullah SAW mendengarkan ayat dibacakan dalam sholat, jin mengatakan kepada teman-temannya, qalu ansitu, diamlah kalian, karena ada sesuatu yang sangat menarik untuk didengarkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika mereka telah mendengarkan ayat Al-Quran, maka mereka pulang ke kampung mereka, ke kaum mereka, mundirin, mereka menjadi dai. Kenapa? Karena mereka masuk Islam. Jadi manusia-manusia Taif menjadi pembangkang dalam dakwah. Ternyata Allah hadirkan jin yang mereka masuk Islam, dan tidak hanya masuk Islam tapi pulang ke kampungnya menjadi pendakwah. Masya Allah. Ini pelipur lara seorang dai. Dan qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, dan seterusnya. Bahkan dalam surat jin ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi subhanallah, jin mengatakan kami mendengarkan ada Al-Quran dibacakan sangat-sangat mengagumkan. Di surat di surat Al-Ahqaf, jin mengatakan ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaumku. Jadi wahai kaumku, mereka pulang ke kampung mereka menjadi dai dan mengatakan wahai kaumku, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, ikutilah dai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW, dan berimanlah kepada dan berimanlah kepada dia, yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan wa yujirkum min adabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari sengatan api atau azab yang pedih. Dari sini mungkin kita wakfah, perlu bahan renungan bagi kita bahwa sesungguhnya jangan berkecil hati dalam dakwah. Ketika kita menyampaikan kebenaran ini dengan memakai uslub atau metode yang sangat lembut, kemudian dengan berbagai macam metode kita tawarkan, lalu kemudian tidak ada yang mendengar, boleh jadi yang akan menerima dakwah kita bukan dari kalangan manusia tapi dari kalangan jin, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Masya Allah, sangat menginspirasi bagi kita sekalian, terutama di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tinggal ikhlaskan saja diri ini, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengirimkan siapa-siapa yang akan menjadi pendengar, ya, atau orang yang tercerahkan dengan hidayah dari usaha apa yang telah kita lakukan tersebut. Dan ini Ustadz, sedang menonton kita ada Ustadz Abdullah Daud juga, Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Pak Tamrin Kasim, ahlan wa sahlan. Pak Nuryadin dan Pak Karim Van Anwar, barakallahu fiik. Pak Ilmi Kadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat Maksman, ya, Basarnas Gorontalo, ini dekat dari gedung kita ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada Pak Arianto Lapu, ya, ahlan wa sahlan. Ada Vicky Mbuinga, Pak Vicky, Masya Allah, menonton juga dari tempatnya. Ustaz, tolong dijawab ini mungkin pertanyaan dari sebelum saya jawab pertanyaan atau kita ke pertanyaan, ada juga Ami Salim Zubaidi menontonnya, barakallahu fiik. Ya. Ahlan wa sahlan Ami Salim. Masya Allah. Beliau sangat senang dengan sirah Nabawi. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini pertanyaan dari Rahman Dohiolo. Afwan, dari saudara Rahman Doholio.
Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Andalas hadir, ya barakallahu fiik. Bagaimana sikap kita menyikapi penistaan yang dilakukan oleh pembuat karikatur Nabi jika dikaitkan dengan sikap Nabi yang memaafkan penghina yang menyakiti Nabi kota Taif? Apa kita juga harus memaafkan perbuatan dan penistaan Nabi itu? Ya. Ya, silakan Ustaz. Antum Ustaz. Jadi pernah di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi itu diintimidasi, Nabi itu ditekan, Nabi itu dilecehkan, beliau orang yang memaafkan. Tapi kita umatnya memiliki kewajiban untuk menjaga Rasulullah SAW. Ada orang buta di zaman Rasulullah SAW yang memiliki istri yang selalu mencerca Nabi. Orang buta. Ya. Jadi dia ini buta dan dia sudah ingatkan suaminya untuk tidak mencela Nabi. Tapi sekali lagi istrinya selalu mencela Nabi SAW. Keimanannya terpanggil. Dia tidak mau ketika istrinya ini selalu mencela Rasulullah SAW. Padahal sudah diingatkan. Maka apa yang dia lakukan? Dia siapkan sebilah pisau. Kemudian dibunuhlah istrinya ini. Padahal kalau dia mau berpikir, kalau saya bunuh ini istri saya, siapa lagi yang mau orang seperti saya yang tidak bisa melihat? Tapi kecintaan dia kepada Rasulullah SAW melebihi dari segalanya. Kecintaan dia kepada istrinya, bahkan kepada diri dia sendiri. Maka setelah dibunuh, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau bunuh dia? Dia menjawab bahwa sesungguhnya dia ini selalu mencelamu. Maka Rasulullah mengatakan, ala inna damaha hadar. Sesungguhnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya darahnya ini sia-sia. Artinya darah yang seperti itu sia-sia. Oleh karena itu kita tidak boleh mencela Rasulullah SAW. Hukum mencela Rasulullah SAW sesungguhnya dalam Islam itu sangat berat. Iya. Karena hak Rasulullah SAW beda dengan hak kita. Jangan sampai kita memakai dalil-dalil pemaafan Rasulullah SAW terhadap orang yang menciderai dia, orang yang melukai dia, orang yang mencemooh dia, lalu kemudian kita seenaknya mencela Rasulullah SAW. Padahal sesungguhnya kewajiban kita adzabbu an Rasulillah SAW. Membela dan menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Ya, barakallahu fikum Ustaz. Rasulullah SAW adalah pribadi yang sebenarnya kemuliaan bagi kita sekalian untuk membelanya. Ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh pembuat karikatur Nabi SAW ini jelas menyinggung keimanan seorang Muslim. Kenapa? Kita mengetahui apa itu karikatur. Itu gambar menjelekkan wajah dari seseorang, entah berupa sindiran atau bulian atau dengan tujuan yang artinya bisa diwakil dengan kata satir, artinya semacam anekdot kepada seorang yang digambar karikaturnya. Dan kita semua lihat, tidak ada seorang tokoh pun kalau digambar karikatur jadi lebih baik. Itu bukan kamera 360 yang membuat efek sehingga jerawat dan muka kita lebih glowing ketika disorot dengan kamera seperti itu jadi lebih bagus. Bukan. Dia adalah antitesa dari kamera 360 itu. Artinya menjelekkan muka seseorang walaupun dia ganteng. Nah, Rasulullah SAW sendiri ini ijma para ulama, tidak ada seorang pun yang mirip dengan Nabi SAW, atau dimiripkan dengan Nabi SAW. Ketika Mustafa Akkad, yang salah satu sutradara dari film The Message, Ar-Risalah itu, ketika membuat film dengan sirah nabawiyah itu sendiri mau difilmkan, kan ada kontroversi di kalangan para ulama. Tapi sepakat para ulama, ulama Azhar, ulama dunia,
bahwa tidak boleh Rasulullah SAW ditokohkan, ya, ditokohkan siapapun pemeran itu, siapapun aktor itu, tidak boleh dia memerankan diri sebagai Rasulullah SAW, karena tidak ada seorang pun yang mirip dengan Nabi SAW atau sedikit mirip dengan Nabi SAW. Maka dalam film itu antum lihat, ya, tidak ada sosok Nabi SAW ditampilkan. Jangankan fisik, suara Nabi SAW pun tidak boleh disuarakan seseorang seolah-olah bahwa yang berbicara itu Nabi. Ya, makanya antum akan dapatkan, ya, bagaimana para ulama mengawal itu, ya, pembuatan dari sinema itu Mustafa Akkad itu, hingga suara Nabi tidak disuarakan. Para orang-orang yang berperan di situ, para sahabat seolah-olah mendengar Nabi SAW yang Rasulullah SAW katakan begini dan begini. Jadi menukil langsung suara Nabi tidak. Jadi sosok pribadi Nabi SAW sendiri tidak boleh kita tampilkan atau kita wakilkan. Siapapun tokoh siapapun orang yang paling ganteng tidak boleh diperankan seolah-olah dia adalah Nabi SAW. Ini dalam hal berperan, dalam hal, ya, menampilkan wajah, karena tidak ada orang yang sama dengan Nabi SAW. Apatah lagi hari ini orang membuat sebuah gambar karikatur, ya, yang menunjukkan bahwa seolah-olah wajah Nabi begini dan sudah dijelekkan. Ya, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok persoalan sehingga kaum muslimin menolak. Orang lain mengatakan, kenapa kalian marah yang dikarikaturkan? Kan bukan muka Nabi juga. Nabi itu kan tidak digambar, bukan, ya, tapi esensi dari pembuatan karikatur itu adalah menjelekkan seolah-olah wajah Nabi itu seperti itu. Ya, dan kita menolak, jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ini hal yang ditolak oleh kaum muslimin, ya, dan sampai hari ini, sampai kapanpun insya Allah kita masih tetap teguh, ya, untuk menolak, menyatakan, ya, pembangkangan kita terhadap penistaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Baik, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta pada Ustadz untuk memberi, ya, kalimatul akhirah ataupun closing statement dalam pertemuan kita hari ini dalam sirah nabawiyah insyaallah. Fadhal Ustaz. Setiap kali kita membaca sejarah, maka sesungguhnya kita sedang membaca kehidupan orang yang paling bersejarah dalam kehidupan itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembacaan kita terhadap sejarah tidak boleh hanya sekadar mencari informasi saja, tapi sesungguhnya di balik dari itu kita sedang mencari pelajaran. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama di kalangan tabi'in, kunna nu'allamu sirah kama nu'allamu al-Quran. Kami diajari sirah sebagaimana kami mempelajari Al-Quran. Dari potret kehidupan Rasulullah SAW yang kita paparkan di Taif ini, banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik. Di antaranya bahwa kita tidak boleh merasa gagal dalam dakwah. Kita tidak boleh merasa putus asa dalam dakwah. Ketika di satu tempat kita tidak mendapatkan sambutan hangat, tidak mendapatkan sokongan dan bantuan dan dukungan, maka ketahuilah boleh jadi ada di tempat yang lain yang sedang menunggu kita. Bahkan kalaupun tidak ada yang menerima dakwah kita, maka ketahuilah ini sudah iqamatul hujjah. Kita sudah iqamatul hujjah menyampaikan dakwah ini. Sebab pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah akan tanyakan kepada kita, apakah Anda berdakwah atau tidak. Apalagi di tengah masyarakat yang sangat membutuhkan dakwah. Mungkin ada tambahan dari Ustadz dari faedah-faedah yang ada. Baik, jazakallahu khair Ustadz dengan penyampaiannya yang sangat luar biasa, mengajak kita untuk tidak berputus asa di dalam dakwah ini. Dan pelajaran yang lain seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bagi kita pun yang menerima ajakan dakwah perlu untuk segera menjawab panggilan tersebut, ya. Karena itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita untuk merubah diri kita. Ya. Khawatir kalau kita lambat merespon ataupun tidak merespon panggilan untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan orang-orang yang lebih baik. Ya. Atau, ya, orang-orang yang sama dengan kita, ya. Dan ini terbukti ketika penduduk Taif menolak, Allah Ta'ala datangkan bangsa jin yang nanti akan menerima dakwah itu, dan itu lebih baik,
ya, dibandingkan dengan padahal jin sendiri dengan manusia itu sangat jauh beda, ya. Manusia lebih mulia dibandingkan jin, tapi demikianlah kemuliaan bagi siapa yang segera menjawab kemuliaan itu sendiri. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan dititipkan ke Wahda TV Gorontalo mengatasi perasaan gelisah, takut, malu, tidak percaya diri dan seterusnya. Bagi saya pribadi mungkin konsultasi ke dokter bahwa apa ada asam lambung atau tidak. Kalau sudah parah ya. Ya, karena biasanya juga ya gastrik dan seterusnya memacu kegelisahan seseorang terhadap hal tersebut. Dan resep dari agama ini menghilangkan kegalauan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir, dan selalu tenangkan hati, berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kematian itu juga kalau dibayangkan mungkin orang mau takut, tapi bagi orang-orang yang artinya supaya tidak terlalu takut dengan mati, jadikan kematian itu sebagai teman. Karena apa? Kematian itu tidak perlu ditakuti. Dialah yang akan mempertemukan kita dengan amal-amal soleh, dengan hasanat, kebaikan dari apa yang kita lakukan, ya, mempertemukan kita juga dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah duluan pergi dan seterusnya. Ini barangkali meminimalisir, mereduksi dari perasaan-perasaan seperti itu. Baik pemirsa, Ustadz masih ada yang mau disampaikan? Mungkin kita jeda pertemuan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan di jam yang sama di channel Wahda TV Gorontalo. Jazakallah khair kepada antum pemirsa sekalian. Kritik dan sarannya silakan kirimkan kepada redaksi kami. Barakallahu fikum. Kita sempurnakan majelis ini dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.